Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Syamsuddin dengan NIM 240-128 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen karir. Yang pertama yaitu definisi manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi kegiatan perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir ini melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Dalam implementasinya, manajemen karir antar organisasi bisa berlainan. Ada manajemen karir yang kaku, otoriter, tersentralisir, tertutup, dan tidak demokratis. Ada juga manajemen karir yang cenderung terbuka, partisipatif, dan demokratis. Jika manajemen karir suatu organisasi bersifat kaku dan tertutup, maka keterlibatan pegawai dalam pembinaan karirnya sendiri cenderung minimal. Sebaliknya, apabila manajemen karir dalam organisasi bersifat terbuka, partisipatif, dan demokratis, maka keterlibatan pegawai dalam pembinaan karirnya cenderung besar. Selain itu, karir seorang pegawai tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri atau faktor internal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal manajemen. Menurut Shimomura tahun 2006, mendefinisikan manajemen karir adalah proses di mana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsep manajemen karir, di mana ada dua konsep manajemen karir. Nah, yang pertama yaitu peran tradisional, di mana peran tradisional di sini adalah menstafkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan, dan keterampilan yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan ini didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Nah, anggapan dasar yang melandasi peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuan karyawan secara penuh dan memberikan kepada semua karyawan suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh serta berhasil dalam mengembangkan karirnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen karir. Ada 4 tujuan dari manajemen karir. Nah, yang pertama yaitu mencapai tujuan karir, di mana setiap proses manajemen tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan bisa terpenuhi apabila langkah-langkah yang dilakukan sesuai, di mana proses dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut telah tercapai. Nah, bagi individu, tujuan manajemen bisa berupa mendapatkan pengakuan pimpinan atas kinerja yang sudah dilakukannya, sehingga berpeluang untuk mempromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Dengan mempunyai strategi yang sistematis dan terarah, tujuan karir apapun yang direncanakan pastinya akan dapat tercapai. Namun ingat, pastikan tujuan yang dibuat dapat diukur, realistis, dan sesuai dengan kapabilitas diri. Kemudian yang kedua, tujuan dari manajemen karir yaitu mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan keterampilan individu. Tidak ada individu yang bebas dari kekurangan. Dengan mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan individu, perusahaan pun bisa mencocokkan karir yang sesuai dengan potensi mereka. Karena sesuai dengan potensi, kinerja individu pun bisa menjadi lebih baik lagi. Kekurangan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak. Justru, kekurangan ini perlu diatasi dengan langkah yang tepat. Sebaliknya, kelebihan semakin ditonjolkan untuk kebaikan individu tersebut atau suatu perusahaan.
Kemudian tujuan manajemen karir yang ketiga, yaitu meningkatkan kapabilitas individu. Sudah disebutkan pula pada poin sebelumnya bahwa kekurangan adalah bagian dari diri individu. Untuk mengimbangi hal tersebut, kapabilitas yang telah dimiliki individu tersebut perlu diasah. Nah, ini merupakan tujuan manajemen karir yang perlu diperhatikan, yaitu meningkatkan kapabilitas individu setelah mengidentifikasinya. Adapun kapabilitas yang akan mendukung kinerja pegawai diantaranya seperti sikap proaktif, komunikatif, empati, punya rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi mengejar target, hingga memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen karir yang keempat, menentukan rencana cadangan, di mana rencana cadangan ini dibutuhkan apabila rencana pertama ini tidak berjalan sesuai harapan. Nah, rencana sudah harus dibuat dengan tujuan karir yang sama. Nah, langkah-langkah yang disusun pastinya akan berbeda, namun harus mengarah pada tujuan yang mau dicapai sebelumnya. Susun langkah-langkah secara detail dan jelas agar tidak membingungkan saat eksekusi nantinya. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen karir. Nah, yang pertama, visibilitas. Berkat manajemen karir, kamu akan lebih mudah bekerja dan meningkatkan kesan positif kepada rekan kerja maupun atasan. Nah, inilah yang akan meningkatkan visibilitas di tempat kerja dan membuat atasan sadar dengan kapasitasmu. Kemudian yang kedua yaitu kepuasan karir, di mana di zaman sekarang ini sangat sulit menentukan atau menemukan karyawan. Di zaman sekarang sangat sulit menemukan karyawan yang puas dengan jalur karir yang dipilih. Akibatnya, performa kerja, fisik, dan mental mereka ikut terdampak. Nah, jika menerapkan manajemen karir, kamu dapat meningkatkan moral, tetap termotivasi, memperoleh arti hidup, dan tetap berkomitmen di tempat kerja. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan diri, di mana ketika kita mengejar tujuan karir, kamu harus disiplin, fokus, berkemauan kuat, unggul, dan terlatih. Nah, sifat-sifat yang dipupuk dalam jangka waktu panjang inilah yang akan berdampak baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat manajemen karir yang terakhir yaitu peningkatan motivasi kerja. Nah, motivasi kerja yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dengan adanya manajemen karir, motivasi diri juga akan tumbuh dengan baik karena karyawan diberi ruang untuk berkembang baik secara fisik maupun secara mental. Materi yang terakhir yaitu proses manajemen karir. Ada 3 proses manajemen karir. Nah, yang pertama yaitu perencanaan tujuan. Perencanaan tujuan adalah proses mengidentifikasi tujuan akhir karir. Jika kamu baru memulai karirmu, ini bisa menjadi proses evaluasi minat, kemampuan, kepribadian, kepuasan kinerja, dan nilai Anda untuk perusahaan. Proses ini dapat membuatmu meyakinkan kembali tujuan jangka panjang dan motivasi, serta keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadimu. Kemudian, proses manajemen karir yang kedua yaitu perencanaan karir, di mana perencanaan karir adalah rencana konkret yang kamu buat untuk mencapai tujuan akhirmu sebagai individu maupun karyawan. Ini melibatkan identifikasi jalur karir, pengalaman kerja, pendidikan, dan serangkaian tujuan yang dapat kamu tindak lanjuti. Nah, perencanaan karir ini akan membantu kamu dalam proses pengembangan karir. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir. Dengan menerapkan perencanaan karir, karirmu akan berkembang secara individu maupun profesional. Hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja dan reputasi perusahaan. Nah, pengembangan karir ini mencakup bidang-bidang seperti mengatur waktu, kualitas kerja, jaringan antar rekan kerja, dan lain-lain. Itulah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.